Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini eh, yang beranggotakan dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait materi yang sudah kami cari mengenai analisis kekuatan negara, sumber daya sebagai kekuatan, dan mengukur kekuatan negara yang diampu oleh Bapak Setio Gali Marliono, SPD MPD. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Elsa Dwi Apriliani dengan nomor NPM 2321700068, Silpino Pitasari 23217014, Sri Haryani 2321701108, dan Maulana Algifari dengan nomor NPM 2321701006. Next. Nah, di sini kami akan membahas mengenai pengertian kekuatan negara, sumber daya sebagai kekuatan negara, cara mengukur kekuatan negara, keterbatasan dan tantangan dalam pengukuran kekuatan negara, indikator kekuatan negara, hubungan internasional dan kekuatan negara, beserta studi kasusnya. Next. Nah, apa itu kekuatan negara? Nah, kekuatan negara merupakan kemampuan serta ketangguhan di dalam membina, mengembangkan, serta mempertahankan kehidupan politik di suatu negara dari berbagai potensi resiko dan ancaman, baik itu perang maupun damai. Nah, maka di dalam fondasi suatu negara itu untuk menjaga eksistensinya adalah melalui pembangunan kekuatan pertahanan yang tangguh. Nah, di dalam kekuatan ini juga diukur dari beberapa aspek seperti adanya kekuatan militer, demografi, ekonomi, politik, beserta sumber daya alamnya. Nah, sumber daya sebagai kekuatan negara itu merujuk pada faktor yang dapat digunakan oleh suatu negara untuk mempertahankan kedaulatan di suatu negara tersebut. Next. Nah, di sini sumber daya sebagai kekuatan negara menurut Hans J. Morgenthau di dalam sebuah bukunya yaitu Politik Among Nations mengidentifikasikan 9 unsur yang menentukan kekuatan suatu negara. Yang pertama yaitu letak geografisnya. Nah, letak geografis ini bukan hanya mengenai apa ya? Bukan hanya bukan hanya mengenai letak suatu negara tersebut, tetapi juga berhubungan dengan iklimnya, topografinya, terus jenis tanah geologis, arus laut, serta dan lain-lainnya. Nah, sehingga makna dari faktor geografis ini adalah faktor lingkungan hidup atau ruang hidup di mana kehidupan itu berlangsung di dalam suatu negara tersebut. Nah, yang kedua, ketersediaan sumber daya alam untuk kebutuhan pangan dan bahan baku. Nah, ketersediaan sumber daya alam ini merupakan eh, tentunya setiap negara di dunia itu besar atau kecil ukuran luas wilayahnya pasti mempunyai potensi sumber daya alamnya. Nah, walaupun semua belum dimanfaatkan dengan maksimal sumber daya alamnya gitu. Nah, sedikit atau banyaknya sumber daya alam yang dimiliki sangat berarti bagi kelangsungan suatu negara tersebut. Yang ketiga, kemampuan industri. Nah, faktor ini menjadi hal yang penting di dalam kekuatan suatu negara, khususnya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya sendiri. Nah, faktor yang mempengaruhi yaitu misalnya adanya kemajuan teknologi, terus ketersediaan bahan baku dan lain-lain. Nah, di mana semakin tinggi teknologi yang dimiliki serta bahan baku eh, yang tersedia di negara tersebut gitu akan semakin banyak memproduksi barang di negara tersebut.
Yang keempat, kesiapan militer yang mencakup teknologi, kepemimpinan, serta kuantitas dan kualitas angkatan bersenjata. Nah, atau nomor empat ini terkait militer. Nah, seringkali eh, ditonjolkan gitu kekuatan militer itu sehingga non karena militer merupakan suatu pilar utama gitu untuk menjaga kedaulatan negara dari berbagai ancaman. Maka faktor kesiapan militer ini merupakan hal yang penting. Yang nomor lima, populasi berdasarkan distribusi dan kualitasnya atau disebut juga populasi itu merupakan jumlah penduduk atau penghuni di suatu negara tersebut. Nah, negara tentunya mempunyai penduduk. Tanpa penduduk tidak akan ada eh, apa sih terbentuknya suatu negara. Nah, ini juga menjadi suatu kekuatan bila diiringi dengan kemajuan teknologi dan industrinya. Menurut buku yang saya baca gitu, populasi penduduk yang merupakan kekuatan suatu negara merupakan populasi penduduk yang penduduknya itu berkualitas. Berkualitas ini dimaksud misalnya berpendidikan tinggi, populasi yang memiliki keterampilan teknis, terus eh, non serta inovatif yang bisa berkontribusi di dalam sektor industri. Nah, yang keenam, karakter nasional. Karakter nasional itu diartikan sebagai karakter dari keseluruhan warga negaranya. Nah, bila karakter nasionalnya bagus, maka image di mata dunia itu pasti bagus juga gitu. Begitupun sebaliknya. Yang ketujuh, moral nasional. Nah, moral nasional ini, moral yang dimiliki suatu negara, baik atau buruknya, berpengaruh terhadap pandangan negara lain terhadap negara tersebut. Yang kedelapan, kualitas diplomasi. Nah, kualitas diplomasi ini, eh, diplomasi itu merupakan hubungan antara dua negara atau lebih kan ya, yang sifatnya bersifat resmi. Nah, diplomasi yang baik membuat negara lebih dihormati karena mampu membangun hubungan dengan dan dapat menguntungkan untuk bekerja sama eh, secara efektif di lingkup global. Nah, yang kesembilan, efektivitas pemerintahan. Nah, efektivitas pemerintahan atau kualitas pemerintahan itu menjadi faktor yang penting, di mana di dalam suatu negara itu pasti terdapatnya pemerintahan gitu sebagai pihak yang mengurus, yang mengolah, yang mengendalikan suatu negara tersebut, tentu juga yang menentukan arah suatu negara tersebut eh, untuk dapat mengarahkan suatu negara tersebut gitu. Sehingga di pihak pemerintahan ini memiliki tanggung jawab yang besar sehingga untuk pemilihannya sangat eh, apa ya? Sangat berfokus kepada orang yang memiliki tanggung jawab yang besar begitu. Nah, dengan demikian kualitas pemerintahan menentukan apakah suatu negara bisa berkembang ataupun malah mengalami kemunduran seperti itu. Next. Nah, yang ketiga, eh, cara mengukur kekuatan negara yang akan disampaikan oleh penyaji berikutnya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara mengukur kekuatan negara. Dari buku yang saya baca, ada beberapa faktor yang patut diperhitungkan untuk mengukur suatu kekuatan negara dan power, yaitu dilihat dari luas wilayahnya, pendapatan nasional, letak geografis,
serta kemajuan industrinya. Namun di sini ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa cara mengukur kekuatan negara dilihat dari konsep komprehensif national power, yang mempresentasikan gabungan dari seluruh kapabilitas suatu negara dalam bertahan dan berkembang sebagai negara yang berdaulat. Nah, menurut Kolonel Huang, cara mengukur kekuatan negara dilihat dari aspek material, ideologi, serta hubungan internasional yang strategis. Next. Nah, ada juga menurut Pax 1965, seorang ahli fisika Jerman menghitung kekuatan suatu negara dengan menggunakan apa yang disebut power index yang diperhitungkan berdasarkan faktor-faktor jumlah penduduk, konsumsi baja, dan konsumsi energi dengan menggunakan bangun persamaan diferensial Bernoulli dan rumus matematikanya. Nah, jadi menurut Pax, cara melihat suatu negara itu kuat dilihat dari jumlah penduduk, konsumsi baja, dan konsumsi energi. Nah, Pak juga memiliki rumus matematikanya. Next. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini adalah rumus menurut Pax. Jadi, power sama dengan produksi kubik dikali akar dari penduduk. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, langsung saja. Keterbatasan dan tantangan dalam pengukuran kekuatan negara itu terdiri dari tiga aspek, yaitu ada aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek teknologi. Untuk aspek ekonomi itu sendiri, yaitu anggaran pertahanan yang memadai dan efektif memainkan peran penting dan krusial dalam kebijakan suatu negara. Melalui alokasi dana yang tepat, negara dapat membangun, memelihara, dan meningkatkan kapabilitas pertahanan negara. Pengolahan dan evaluasi anggaran pertahanan yang baik menjadi landasan penting dalam memastikan penggunaan dana yang optimal. Transparansi, pengeluaran, dan keberlanjutan kemampuan pertahanan. Yang kedua, aspek politik. Dalam aspek politik, suatu negara menghadapi banyak tantangan karena sifatnya yang kompleks dan dinamis. Selain itu, pengaruh eksternal seperti tekanan internasional dan campur tangan negara lain turut mempengaruhi kekuatan suatu negara. Kepercayaan publik terhadap negara dan luntur bila negara kurang bisa menangani permasalahan dalam aspek politik tersebut. Yang terakhir itu aspek teknologi. Saat ini teknologi berkembang sangat pesat, terlebih dari keamanan suatu negara. Teknologi memiliki peran yang sangat penting. Keamanan cyber dan pengaruh dari geopolitik juga sulit diukur karena banyaknya aktivitas karena bersifat rahasia dan tidak terdokumentasikan dengan baik. Faktor lain yang menjadi tantangan yaitu kesenjangan teknologi antara daerah kota dengan daerah pedesaan yang masih minim akan teknologi, yang menjadi kekuatan teknologi yang masih belum merata. Next. Selanjutnya ada indikator kekuatan negara jika dilihat dari sumber daya. Menhan selain alutsista, penilaian kekuatan pertahanan negara juga diukur dari partisipasi rakyat dalam bela negara. Mengatakan penilaian kekuatan pertahanan suatu negara bukan hanya dilihat dari kekuatan alutsistanya saja, tetapi juga bagaimana kekuatan rakyat mampu mengatasi berbagai ancaman. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, lanjut saja ke pemateri yang selanjutnya. Selanjutnya, di sini ada hubungan internasional dan kekuatan negara. Hubungan internasional bukan hanya tentang negara yang saling bersaing dalam mencapai kepentingan nasional, tetapi juga tentang kolaborasi dan kompromi yang bertujuan untuk mencapai keamanan global yang berkelanjutan.
Mereka perlu berkolaborasi dalam mengatasi tantangan seperti perubahan iklim, konflik, dan krisis ekonomi. Di sini ada manfaat hubungan internasional. Yang ke satu yaitu sarana diplomatik. Diplomatik di sini merupakan instrumen utama dalam hubungan internasional. Melalui diplomasi, negara-negara dapat berkomunikasi, bernegosiasi, dan juga menyelesaikan permasalahan global secara damai. Dalam forum internasional di sini, negara dapat membangun kerjasama politik yang berkelanjutan untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, konflik, serta krisis ekonomi. Yang kedua, ada melestarikan budaya. Hubungan internasional juga berperan dalam memperkaya kebudayaan suatu negara serta meningkatkan pemahaman tentang keberagaman budaya di dunia. Melalui pertukaran budaya seperti seni musik, bahasa, dan tradisi negara-negara dapat memperkokoh identitas budaya mereka sekaligus meningkatkan toleransi antar bangsa. Yang ketiga, mempromosikan ideologi. HI juga menjadi sarana bagi negara untuk memperkenalkan dan memperjuangkan nilai-nilai ideologinya, seperti demokrasi, hak asasi manusia, serta keadilan dengan melalui diplomasi dan kerjasama internasional negara-negara yang membentuk kebijakan global yang berlandaskan perdamaian dan juga kesejahteraan. Yang terakhir, adanya keamanan dan integritas nasional. Keamanan global adalah tanggung jawab bersama. Negara bekerja sama dan juga menyebarkan informasi intelijen serta terorisme dan menjaga keamanan wilayahnya. Selanjutnya, ada pola hubungan internasional. Ada hubungan yang pertama, hubungan bilateral, yaitu hubungan interaksi yang melibatkan antara dua negara berdasarkan kepentingan bersama. Bentuk kerjasama ini dapat mencakup aspek ekonomi, politik, keamanan, maupun lingkungan. Hubungan bilateral memungkinkan negara-negara untuk membangun kemitraan yang lebih erat dan strategis. Yang kedua, ada hubungan multilateral. Di sini, hubungan multilateral yang melibatkan lebih dari dua negara dalam satu organisasi internasional. Contohnya di sini ada PBB dan juga ASEAN. Dalam hubungan multilateral, di sini negara-negara bekerja sama dalam mencapai tujuan global seperti menjaga perdamaian dunia dan mengatasi krisis kemanusiaan. Yang terakhir ada macam-macam kekuasaan. Di sini ada hard power, yaitu penggunaan kekuatan militer maupun ekonomi yang mempengaruhi atau menekankan negara lain. Bentuk soft power adalah yang mengacu pada kemampuan suatu negara dalam mempengaruhi pihak lain melalui daya tarik budaya, diplomasi, serta nilai-nilai ideologi tanpa menggunakan paksaan dari negara lain. Misalnya, keberhasilan suatu negara dapat menyebarluaskan budayanya melalui industri
hiburan, pendidikan, serta kebijakan luar negeri yang mereka bersahabat. Yang kedua ada hard power, yaitu penggunaan kekuatan militer maupun ekonomi untuk mempengaruhi atau menekankan negara lain. Bentuknya bentuk hard power ini meliputi ancaman perang, intervensi militer, serta sanksi ekonomi terhadap negara yang dianggap melanggar kepentingan internasionalnya. Yang terakhir ada smart power, yaitu merupakan gabungan dari soft power dan juga hard power. Pendekatan ini dinilai sebagai strategi paling efektif karena menggabungkan diplomasi, kerjasama internasional, juga kekuatan militer atau ekonomi secara seimbang. Negara ini menetapkan smart power mampu menjalin hubungan diplomatik yang kuat, namun tetap memiliki posisi strategis dalam keamanan globalnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Sri. Nah, di sini kami eh, terdapat studi kasus yang akan dijelaskan oleh Silpi. Baik, terima kasih. Jadi, studi kasusnya itu adalah negara Amerika Serikat yang dianggap sebagai negara terkuat di dunia. Karena kita semua udah tahu ya, Amerika Serikat kaya dengan sumber alamnya, yaitu gas dan minyak yang sangat besar. Ini memberikan keunggulan energi dan posisi strategis dalam geopolitik global. Nah, tadi juga cara mengukur kekuatan negara dilihat dari kekuatan militernya. Nah, Amerika Serikat juga memiliki anggaran militer terbesar di dunia yang didukung oleh teknologi militer mutakhir menjadikan Amerika Serikat negara dengan proyeksi kekuatan global. Tadi juga di macam-macam yang Sri jelaskan ada soft power. Amerika Serikat memiliki pengaruh budaya yang kuat melalui film, musik, dan teknologi seperti Google, Apple, dan Microsoft. Nah, juga memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, beragam, dan tingkat inovasi tinggi, khususnya dalam bidang teknologi, membuat Amerika Serikat tetap unggul di kancah global. Dan juga CNP menghitung kekuatan negara berdasarkan kombinasi faktor ekonomi, militer, populasi, dan teknologi. Amerika Serikat diukur dari kemampuannya mempertahankan dominasi global dibandingkan kekuatan-kekuatan baru seperti di Tiongkok. Amerika Serikat menempati peringkat pertama karena anggaran, jumlah personel, dan teknologi yang unggul. Kesimpulannya yaitu Amerika Serikat dianggap sebagai negara terkuat di dunia karena gabungan dari sumber daya yang dimiliki hard power dan soft power, serta kemampuannya mengintegrasikan kekuatan tersebut untuk mempengaruhi dunia secara global. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Nah, baik, terima kasih kepada eh, pemateri ya. Nah, di sini kami akan eh, menayangkan suatu video terkait dengan studi kasus yang sudah dijelaskan oleh Silpi Nopitasari. Nah, di sini terdapat salah satu kekuatan militer di Amerika Serikat tahun 2024, yang dimana ini merupakan suatu kekuatan negara. Coba.
Seri belum keputar. Bisa gak? Belum muncul. Ada gak? Coba. Berbagai peralatan militer canggih lainnya. Angkatan Udara AS juga memanfaatkan pesawat tempur canggih seperti Ulang. F-22 Raptor dan F-35 Lightning II, serta sedang mengembangkan pembom siluman terbaru, B-21 Raider. Selain itu, sistem pertahanan rudal mutakhir, seperti Aegis memperkuat kemampuan pertahanan negara ini. Dalam hal kekuatan persenjataan, Amerika Serikat memiliki berbagai senjata canggih, termasuk pembom siluman B-2 Spirit, jet tempur F-22 dan F-35, rudal jelajah Tomahawk, dan kapal selam peluncur rudal balistik Trident. Senjata-senjata ini memberikan keunggulan strategis yang signifikan. Meski memiliki persenjataan yang sangat kuat, kemampuan militer tidak hanya bergantung pada peringkat dan indeks, melainkan juga pada diplomasi, aliansi internasional, dan strategi taktis. Kehadiran global militer Amerika Serikat juga sangat menonjol. Dengan sekitar 1,3 juta personel aktif yang ditempatkan di berbagai negara dan pangkalan di lebih dari 100 wilayah, Amerika Serikat dapat memproyeksikan kekuatan dan mendukung sekutu-sekutu mereka di seluruh dunia. Namun, kehadiran global ini juga menuntut investasi berkelanjutan dalam teknologi mutakhir dan strategi taktis untuk menjaga posisi dominan mereka. Salah satu tantangan utama yang dihadapi militer Amerika Serikat adalah masalah perekrutan. Pada tahun 2024, semua cabang angkatan bersenjata menghadapi kesulitan dalam mencapai target rekrutmen mereka. Kurangnya calon, tingkat pengangguran yang rendah, serta penurunan Nah, seperti yang sudah eh, ditayangkan di video tersebut ya, di mana kekuatan militer di Amerika Serikat itu anggaran militernya itu terbesar di dunia gitu, yang didukung oleh teknologi militer mutakhir sehingga menjadikan Amerika Serikat itu negara dengan proyeksi kekuatan global. Nah, sekian dari kelompok 4 yang bisa kami sampaikan dan kami jelaskan. Apa? Nah, di sini ada kesimpulannya. Setiap negara di dunia memiliki distribusi kekuatan masing-masing, di mana kadang-kadang tidak berimbang. Untuk melihat ini diperlukan perhitungan kekuatan nasional, di mana setiap peneliti kadang memberikan cara yang berbeda-beda. Tiap negara akan berlomba-lomba meningkatkan kekuatan khususnya pada sumber daya ekonomi. Banyak negara juga menginginkan perhitungan kekuatan nasional yang besar melalui sumber daya alam dan populasinya. Sekian dari kelompok 4 yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada yang kurang dalam penyampaian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertanyaannya kami buka di WhatsApp grup. Terima kasih.